Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Setiarini SPD MPD, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan modul yang telah saya buat Ibu. Modul ajar PAI dan Budi Pekerti SDN 1 Sumbragung. Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Untuk fase kelas 5, fase C kelas 5, alokasi waktu 3 CP. Nah, untuk kompetensi awal di sini saya memakai ada tes atau tes sebelum pelaksanaan materi. Nah, kesiapan awal siswa pada awalnya belum bisa mengidentifikasi mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, setelah pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi Asmaul Husna tersebut. Yang kedua, siswa belum mengikuti pembelajaran, belum mengetahui makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Nah, setelah mengikuti pembelajaran di kelas, siswa dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Siswa belum mengikuti pembelajaran, belum bisa menerapkan akhlak terpuji dalam Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, profil pembelajar Pancasila: beriman, bertakwa, gotong royong, bernalar kritis, pelajar rahmatan lil alamin, syura, musyawarah, tatawur, wal itibar atau dinamis dan inovatif. Sarana dan prasarana: alat dan bahan laptop, jaringan internet, HP, video, papan tulis, dan juga LCD, dan juga buku paket kelas 5. Model pembelajaran, saya mengambil PJBL. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan MPPT peserta didik dapat mengidentifikasi Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT, peserta didik dapat memahami Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT, peserta didik dapat membuat tulisan indah Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT, peserta didik dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran untuk ketercapaian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi Asmaul Husna. Pemahaman bermakna: meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Pertanyaan pemantik: memberikan stimulus nama begitu penting untuk mengenal lebih dekat mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus. Apa makna nama-nama yang dimiliki siswa? Apa tujuan memberi nama? Hubungkan nama-nama itu dengan sifat yang baik. Guru memberikan memanfaatkan kalimat-kalimat pemantik yang ada pada buku siswa dan mengembangkan sesuai dengan materi. Baik, untuk langkah-langkah persiapan: LCD proyektor, laptop, materi, video, PPT, dan buku paket kelas 5, spidol, dan daftar nilai. Kegiatan pembukaan, kegiatan pembelajaran: mengkondisikan siswa, kemudian motivasi, apersepsi, menyampaikan tujuan. Untuk sintaknya, menentukan pertanyaan mendasar, merencanakan proyek, kemudian menyusun jadwal proyek, monitoring kemajuan proyek, kemudian menguji hasil, dan mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran hasil proyek. Kegiatan penutup: guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi, guru memberikan tes sumatif awal dan refleksi. Dan di situ ada linknya untuk dikerjakan oleh siswa. Baik, refleksi peserta didik: sudahkah kalian mengetahui tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna? Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Asesmen pencapaian tujuan pembelajaran: tes formatif, tes sumatif, sudah terlambat. Untuk refleksi guru: kegiatan pembelajaran berjalan sesuai rencana. Apakah siswa senang dengan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran?
Nah, di sini saya cantumkan kegiatan remedial juga Ibu. Mengulang materi dengan pendekatan visual, kemudian menggunakan audio visual untuk penguatan konsep aktivitas, latihan berulang dengan umpan balik langsung. Sumber atau referensi Pak Fauzan, Ahmad dan Jamaluddin, buku panduan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk guru kelas untuk SD kelas 5, Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Teknologi. Oke, cukup. Yeah. Semua lampiran, semua link ada ya, Mas? Ada Bu, insya Allah. Ceritakan, Mas, apa yang Anda pahami tentang mengapa Anda menyusun modul ajar, langkah-langkah menyusun modul ajar, sampai ke kenapa kita kok harus berpenelitian tindakan kelas. Mengapa saya menyusun modul ajar? Karena setiap materi yang akan kita sampaikan itu harus mengacu pada yang kita buat. Itu nantinya bisa dipakai berapa kali pertemuan, seperti itu Ibu. Berapa kali pertemuan itu kan kita harus bisa ini bisa dipakai untuk seberapa berat pemahaman untuk siswa. Misalkan begitu berat kan kita bisa pakai untuk dua kali pertemuan, seperti itu Ibu, untuk membuat modul ajarnya. Kemudian mengapa saya memilih PJBL ini ya Bu ya, karena di PJBL ini untuk berusaha membuat siswa itu lebih kreatif, inovatif dan juga berkarya Ibu. Oke. Yeah. Apa sih PJBL itu? Pembelajaran berbasis project Ibu. Jadi menghasilkan karya untuk anak-anak itu kan biar bisa berinovasi, membuat karya. Terus Anda kenapa melaksanakan penelitian tindakan kelas? Karena di sekolah saya kebetulan untuk materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna ini, dari 9 siswa Ibu ada 6 siswa yang memiliki nilai di bawah KKTP atau KKN Ibu. Jadi saya mencoba memakai penelitian tindakan kelas dengan cara yang baru, yaitu PJBL Ibu. Penelitian tindakan kelas Anda judulnya apa? Judulnya adalah penggunaan model pembelajaran PJBL atau project dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is pada siswa kelas 5 fase C SDN 1 Sumbragung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, tahun 2024 Ibu. Rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya, seberapa peningkatan prestasi belajar siswa pada materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna pada fase C kelas 5 SDN 1 Sumbragung setelah diajar menggunakan model pembelajaran berbasis PJBL Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pembelajaran menggunakan model PJBL PJBL untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna pada siswa fase C kelas 5 SDN 1 Sumbragung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, tahun 2024. Alat ukurnya apa? Tes formatif sama sumatif Ibu. Yang kedua pakai apa? Yang kedua pengumpul datanya pakai observasi. Dari mana alat observasi? Modul ajar yang ini Bu, ditambahkan PJBL, ditambah kolom teknis. Apakah Anda mengajar sudah dengan pertanyaan mendasar? Apakah Anda sudah mendesain proyek? Sudah? Ya, ada seperti itunya. Terima kasih buat Ibu Dr. Setiarini yang telah memberikan kesempatan saya untuk berpresentasi mengenai modul ajar yang saya buat. Sekaligus terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi mohon maaf Ibu apabila ada kekurangan dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nanang Qasim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Suara saya bisa didengar Pak? Bisa, alhamdulillah. Ini yang Kori itu ya, Pak Nanang Qasim itu ya? Beda Pak. Oh beda. Namanya ngasih di mana Pak? Di SD Negeri 1 Sumbragung, Boyolali. Oh alhamdulillah. Baik, dulu alumni mana Pak? Alumni
Salah tiga? Ya, salah 3. Masih STAIN apa UIN ya dulu? IAIN? Saya selesai tahun 2014. Oh berarti IAIN awal ya? Sebelum IAIN awal kan saya sudah selesai, baru mulai IAIN. Oke, sekarang sudah UIN Pak kampus kita. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak lagi. Baik. Oke. Pak, jenengan ada kertas, pulpen, Al-Quran? Al-Quran ada. Kertasnya sebentar Pak, saya siapkan dulu Pak. Ya gini aja, nanti setelah selesai mengaji, jenengan tulis Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. Nanti terus dipotret, terus dikirim ke nomor HP saya. Jelas? Siap. Iya, Pak. Siap. Oke, sekarang ngaji aja Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasid fi masjika wahdud min sautika inna ankaral aswatil asautul hamir. Berikutnya surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat Ali Imran 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Dulu di mana Pak SMA? Kenapa nih Bang? Dulu di MAN apa di SMA? Di Man. Oke. Kalau di SD itu Oke. ada bacaan apa ngajar tajwid betul Pak? Ya, Apa Pak biasanya? itu bacaan seperti Edhar, Edham ngaten niku Pak. Untuk awal. Oke, contoh edhar Pak. Edhar contohnya untuk ayat napa? Boleh. Di ayat itu ada, itu mungkin jangan pilih. Di An-Nisa itu mungkin ada. An-Nisa 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim Bapak, itu edhar Bapak. Kenapa edhar? Karena dibaca jahar atau jelas. Apanya yang dibaca jahar? Itu non sukun bertemu dengan huruf kha.